Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa hadir kembali dalam kajian duhur. Ini hari ke-15-16 ya, Mas Yofan. Salawat serta salam tentunya kita sampaikan curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya nanti ya sampai akhir zaman mendapat syafaatnya kelak. Amin, Allahumma amin. Dan sudah hadir kita di tengah kita ada yang kami hormati Ustadz Profesor Dr. Daud Rasid LCMA. Beliau ini adalah pakar hadis ya, pemikir hadis di Indonesia dan juga banyak sekali buku-buku karya beliau yang sudah diterbitkan dan pernah juga sekarang juga jadi civitas akademik di guru besar di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Sebelumnya saya juga selain saya ada MC lagi satu lagi nih. Iya, perkenalan dulu biasanya kan. Kenalan, Kan maaf maaf. Laskar Lintas LP yang hadirnya ribuan orang nih. Belum tentu ada yang kenal dengan kita-kita ini Mas Bar. MC ini MC tembakan. Gitu ya. Jadi perkenalan dulu Mas Bar. Ya, Dengan siapa ini? perkenalkan ya, nama saya Bar dan Siapa yang kenal kalau namanya Bar? Ya lengkap dong Mas nggak Bayu. kenal ternyata. Iya, harus lengkap Mas. Nama saya Bayu Ardi Rahmanto. Ini Oke. pengalaman pertama saya MC dibimbing oleh MC Siapa senior nih ya. kayak apa aja. Di samping saya ada Iya, Mas nama saya Yovan. Yovan Fondiansa. Jadi hari ini kita ngapain Mas? Kita Ya, seperti biasa Mas Yovan akan memberikan kisi-kisi ya kisi-kisi. Oke. terkait kajian kita hari ini Nah, dan juga ada info-info terkait dengan iya, jadi dasar. kalian Gebir Ramadan mungkin Laskar Lintas Selatan ini banyak yang belum tahu Mas Bar. Jadi Mas Bar ini sebutan nickname ya sebenarnya ya. Nama Nickname aslinya sebenarnya Bayu Ardi Rahmanto. Rahmanto. Banyak yang bilang Mas Bar nama aslinya Bar. Jadi dikatanya BAR gitu. Jadi kita klarifikasi ya Mas Bar ya. Sebenarnya namanya bukan itu ya. Jadi di kajian saat ini yang kita laksanakan itu adalah rangkaian Gebir Ramadan, yaitu adalah kajian zuhur rutin selama bulan Ramadan. Lalu ada kajian muslimah di setiap hari Jumat dan ada buka puasa korporat itu sudah kita lakukan minggu lalu ya tanggal 26 Maret dan pesantren anak Ramadan ini insya Allah minggu depan Mas Bar. Tanggal Jadi berapa itu Mas? tanggal 11 Maret. 11 Maret ya. Di, juga ada Yakmuru dan Mabit di Masjid Baitul Hayar Karawang di tanggal 13-14 Maret Mas Bar. Jadi yang belum pernah ke Masjid Baitul Hayan ini sangat bagus sekali loh Mas Bar. Jadi join aja untuk ikut acara Yakmuru dan Mabit di sana. Berarti dari buka terus kemudian tarawih sampai sahur di Masjid Kalau bisa Baitur. Jumatan juga di sana. Oh, Karena kan Jumatan ada dari Jumatan Jumatan. juga di Masya Baitul Allah. Hayyan Karawang gitu. Oke, Mas. Lalu ada juga takjil gratis. Ini juga ada beberapa yang sudah tahu sekarang sudah rame. Itu ada di 3 tempat Mas Bar. Ada di Arkadia, Menara Tamrin di sini di lantai 11. Lalu ada di TB Simatupang. Biasanya buka di jam 16.30 Mas Bar. Saya suka lihat Mas Bar suka ngambil tuh. Ya, saya sudah menanti-nantikan itu. Iya. Lalu yang terakhir nih yang paling akhir tanggal 6 Maret ya minggu ini nih insya Allah akan hadir itu adalah Ngabuburait. Itu kita akan perjalanan dari TBS menggunakan touring motor ya Mas Bar ya dari TBS ke Yatim Center Yayasan Al Ruhama Bogor. Itu kita start jam 15.00 pada sholat Jumat lah Mas Bar. Oke. Ikut nggak? Udah daftar Mas Bar? Saya belum ada motor ya. Oh berarti lebih sayang Motornya, Mas. keluarga dibanding motor. Jadi ini rekomendasi untuk bapak-bapak dan Laskar Lintas Harta yang menyayangi motornya dibanding keluarganya. Tolong join lah ini nanti ya. Oke, jadi semoga seluruh rangkaian ini menjadi ruang pengingat iman, ilmu, dan serta kebersamaan kita semua. Nah, tema hari ini apa Mas Bar? Temanya Kajian hari ini. adalah tahun ya. Tahun dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau tahun sendiri, gimana Mas Bar? Sempet udah ini belum? Eh, Biasanya Mas Tahun, Yovan tahun. yang biasanya Oke, ngobrol. baiklah. Jadi saya sempat ngobrol sama sahabat saya namanya Gemini Mas Bar. Oh iya. Gemini, Saya iya. kenal-kenal itu, Mas. Kenal ya Gemini ya. Gemini mengatakan bahwa secara harfiah ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau tolong menolong, begitu. Gitu aja sih Mas Bar. Karena mungkin nanti kita akan lebih banyak dapat Nah, insight-nya itu. dari Ustadz ya, Ustadz yang pengisi materi saat ini. Insya Allah kita akan mendapat inspirasi yang lebih banyak dan insight yang positif ya. Ya untuk Amin. untuk itu mari kita simak tausiah dari Al Mukarram Ustadz Profesor Dr. Daud Rashid kepada Ustadz Rashid kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ada tiang ya supaya saya nggak megang-megang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dari lintas Arta. Eh, ini musolanya disebut musola apa ini? Ada. Alhamdulillah, banyak kantor yang melaksanakan acara-acara seperti ini, dan ini sangat bermanfaat kesempatan ya dalam Ramadan ini. Sisi-sisi ruhiyah kita ingin kita bangun, kecintaan kepada agama Allah, kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Inilah momennya pas. Hmm. Jadi ini adalah sebuah, apalagi sudah terprogram, saya lihat ya, ada penceramahnya dari mulai hari pertama sampai mungkin hari terakhir, ada tema-tema yang diminta. Nah, hanya saya yang kurang hari ini, saya lihat pesertanya. Katanya ada dua acara yang bersamaan, sehingga mengurangi. Nggak bisa. Udah hidup ini. Allah, Allah. Kok kecil? Allah. Hah? Sama aja. Allah, Allah. Kecil ya? Kok ini kok seperti Allah, Allah. Hah? Iya. Eh, berapa menit kita ini? Ada hubungannya dengan jam satu nggak? Oh iya, iya. Ah, kalau sampai jam satu ya 20 menit aja ini. Kita maksimalkan aja ya. Eh, ini saya cukup menarik judul yang disampaikan ke saya ini, At-Ta'awun. Kurang begitu populer kalau di masyarakat, tapi ini adalah sebuah istilah yang sangat mendalam, ya, sangat fundamental di dalam Islam itu. Tadi sudah disampaikan sepintas lalu, ya, ta'awun artinya semua kita tahu barangkali ya. Apa arti ta'awun tadi? Ya, tolong menolong, ya, kerjasama, ya, kerjasama. Luar biasa Islam ini. Dari awal ajarannya sudah menyuruh kita untuk kerjasama. Karena memang Allah tahu bahwa ajaran Islam itu dibingkai dengan kebersamaan. Jadi ada dua, paling tidak ada dua kata selain ta'awun, kemudian berjamaah. Nah, ini beririsan nih ya. Ta'awun sendiri itu kalau dalam bahasa manajemennya kemitraan, ya. Kalau kebersamaan tadi, ya, kolektivitas, namanya jamaah, berjamaah. Dan alhamdulillah itu langsung merupakan ajaran kita, Al-Quran. Ya, walaupun tadi tidak disebut, mungkin biarin aja saya menyebutnya. Al-Maidah ayat 2. Kalau Anda tidak keberatan, coba dilihat di aplikasi Qurannya ya, Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, bukan kata ulama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ketemu ya? Nah, di sini langsung dibedakan, ada ta'awun, kerjasama dalam kebaikan, ada sebaliknya, ada kerjasama dalam keburukan, kejahatan. Lalu kita diarahkan, bekerjasamalah kamu alal birri wat taqwa. Dan jangan kamu bekerja sama dalam dosa dan eh, ismi wal udwan, pelanggaran. Udwan itu pelanggaran. Ini sebuah kaidah yang Masya Allah, membangun negara itu udah dengan ini, modal besar membangun negara dengan prinsip ta'awun ini. Ya, semakin besar pekerjaan yang akan diwujudkan, direncanakan, semakin tinggi tingkat pentingnya apa? Ta'awun itu.
eh, secara alami kita ambil makhluk lain. Lebah, bisakah menghasilkan madu tanpa bunga? Nah, tidak. Nah, lihat deh, berarti ada ta'awun. Ya, lebah baru bisa menghasilkan ketika dia di sana ada apa namanya? Ya, bunga-bunga dari beberapa tanaman, tumbuhan, mawarkah namanya, apapun namanya. Nah, jadi di situ udah jelas kelihatannya ta'awun dalam kehidupan yang alami saja udah kelihatan. Dalam kehidupan kita wah makin nyata. Rumah tangga, betul. Terdiri dari siapa? Suami istri. Masya Allah. Semakin hebat tingkat ta'awun suami istri, makin hebat generasi yang akan ditelurkan. Betul nggak? Karena ada juga ya tidak ada ta'awun dalam rumah tangga itu. Bapaknya saja yang punya perhatian. Atau sebaliknya, ibunya saja yang punya perhatian. Nah ini nanti ya, ini yang belakangan menimbulkan persoalan ya. Kata istri, orang saya sendiri kok yang mau baik. Ya, bapaknya tidak punya kepedulian. Nah, dan ini yang sering kita dengar ya. Nah, yang sering kita dengar itu ungkapan ini jarang dari seorang suami. Saya sendiri kok yang baik, ibunya nggak peduli. Itu jarang. Ada juga sesekali ada. Yang banyak itu memang kekesalan perempuan terhadap suami. Suaminya cuek, tidak peduli. Seolah-olah tugasnya hanya ngasih apa? Nah, belanja saja. Tidak ada kepedulian. Padahal rumah tangga itu memerlukan kepedulian. Nah ini ta'awun. Betul enggak? Nah, wa ta'awanu apalagi kalau soal-soal yang lain yang lebih besar, semakin besar, semakin besar, semakin negara. Bagaimana Anda bayangkan kalau tidak ta'awun ya? Nah, tidak akan berjalan roda. Nah, dalam perpolitikan ya yang terdiri dari partai-partai juga ada hal ta'awun di antara sama mereka kan gitu. Kalau tidak ada, wah bisa satu jegal menjegal, betul kan? Jadi pentingnya ta'awun ini bisa semakin memperhebat kualitas produk. Karena kalau seorang dengan kecerdasannya sendiri ya akan terukur, betul enggak? Beda dengan dia menggabungkan pihak-pihak yang lain yang memiliki kelebihan-kelebihan keistimewaan, maka semakin banyak apa namanya unsur-unsur ta'awun, maka akan semakin meningkatkan produk atau hasil. Nah, juga semakin memperluas manfaat. Juga dalam hal yang sama akan semakin memperkuat. Ah ini dia ada di dalam Islam itu ukhuwah itu. Hmm. Kalau ente kerja sendiri ya ente sendirilah menikmati hasilnya, rugi ya, rasakan sendiri. Tetapi kalau kita kerja sama ada di situ apa? Rabithah, ikatan, punya kebersamaan. Nah, ini kolektivitas tadi itu. Makanya bahasa-bahasa agama kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal. Itu kan kolektivitas, ya. Hai orang beriman. Salat berjamaah kolektivitas enggak? Iya. Nah, jadi kita beruntungnya konsep ta'awun di dalam Islam itu tidak hanya teori, akan tetapi langsung masuk ke wilayah-wilayah praktis, teknis, mulai dari ibadah. Kamu disuruh berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri dong. Nah, untuk membiasakan kamu apa? Untuk kolektivitas itu. Jadi apa saja. Nah, panggilan untuk puasa juga begitu. Ya, hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, sama-sama puasa, sama kolektivitas, sama-sama berpuasa, sehingga sama-sama apa? Merasakan ya perasaan yang sama, lapar sama, haus sama, kedekatan kepada Allah sama. Renungkan aja itu. Betapa hebatnya.
Islam punya ajaran, boleh saya bilang bukan cuma sekadar ajaran ini, prinsip nih. Ta'awun itu jadi prinsip. Ya, ajaran yang begitu hebat. Nah, dalam bidang apa saja, termasuklah dalam urusan bisnis. Sayangnya yang mempraktekkan ini siapa? Orang di luar Islam. Yang banyak memakai konsep ta'awun, khususnya dalam bisnis, itu orang-orang di luar Islam. Perusahaan besar jadi merger. Tujuannya apa? Itu bisa sama, bisa kita bayangkan kan? Kenapa dia merger? Dia sendiri pun sebenarnya bisa. Tapi dia sengaja merger untuk menyatukan kekuatan yang terpisah-pisah ini. Modalnya makin besar, targetnya makin hebat. Betul kan? Nah, sementara kita yang punya ajaran ta'awun lebih egois. Ya, kalau saya bisa sendiri, kenapa saya harus bagi keuntungan kepada orang lain? Padahal di situ membagi keuntungan kemitraan itu membagi tanggung jawab, membagi resiko, betul nggak? Nah, kalau terjadi apa-apa, ya kalau saya sendiri habislah seluruh modal saya. Tetapi kalau kita berempat, seluruh modal saya belum tentu habis. Saya masih bisa bangkit di sisi yang lain. Nah, jadi eh, begitu dahsyatnya ajaran Islam ta'awun itu. So, hanya saja ada ta'awun yang tak boleh. Alal ismi wal udwan. Nah, ini ada bingkai. Jangan berta'awun. Allah. Jangan berta'awun dalam hal-hal yang negatif. Eh, Korupsi. Kan ada ta'awun kan? Juga memang bahasa mereka kerjasama juga. Pengusaha datang, ya, minta diloloskan surat izin usaha, begitu ya. Lalu pejabatnya mengatakan, iya kita kerjasama aja. Kerjasama dalam dosa. Saya bantu kamu mengeluarkan surat izin, tetapi juga kamu bantu saya ya. Nah, apa itu? Nah, waktu seorang mau naik dalam persaingan, tahun juga kan? Mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, mau jadi presiden, harus ada kerjasama pemilik modal. Hah? Sama siapa? Calon kandidat-kandidat. Ya, saya yang menghandle ininya, kata pengusaha A, saya menghandle ininya. Udah lengkap semua, ya kita kerjasama, harus kerjasama. Ah, ah, ah. Dari saya sekian triliun, saya sekian triliun, jadilah menang. Hah, lalu akhirnya bagi-bagi, bagi-bagi kapling. Saya yang urusan transportasi, saya yang urusan birokrasi, saya semuanya itulah namanya ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Dan itu dua-duanya ada di mata kepala kita. Betul enggak? Dan kita tidak bisa menghentikan itu. Ya, karena tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan ta'awun 'alal itsmi wal udwan itu. Nah, seharusnya yang memang justru ya negara ya, negara yang menghentikan itu. Tetapi ya kita sama-sama tahulah. Jangan-jangan negaranya juga yang terlibat dalam ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Jadi dengan merenungkan satu ayat ini, Masya Allah, ayat ini bisa dibawa kemana-mana. Dunia pendidikan, ya kan? Nah, dunia pendidikan, segala yang terlibat dalam pendidikan. Semuanya kerjasama, ta'awun. Tetapi itu dia tadi, jangan salah gunakan. Nah, ta'awun juga, tapi dalam hal-hal yang negatif. Astagfirullahalazim. Ya. Jadi kalau umat Islam mau melaksanakan konsep ta'awun ini menurut versi Quran, alal birri wat taqwa. Ah, birri pemilihan katanya saja. Birri dan takwa. Lihat tuh. Kenapa Allah membuat ada dua kata?
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Ini maksudnya arahnya kemana ini? Kebaikan itu untuk meraih ridho manusia. Nah, at-taqwa meraih keridhaan Allah. Jadi klop. Dimensi vertikalnya jalan, dimensi horizontalnya jalan. Hebat kan teori Al-Quran? Nah, juga kejahatan begitu. Dosanya kepada Allah, uduannya juga. Hah? Manusia, dahsyat. Kejahatan itu akan merugikan kemanusiaan. Hmm. Ya, sekarang yang dipertontonkan ini kejahatan Israel dan Amerika. Kan begitu ya? Yang akan membuka peluang perang. Entah regional, entah dunia. Wallahu alam ke depan. Hanya Allah yang tahu. Katanya cadangan minyak kita hanya berapa? 20 hari. Sekiranya itu betul, habis lebaran gimana kita? Iya kan? Seperti apa kita? Ah, ah. Disinilah Islam datang. Ah, jadi ta'awun dalam melakukan kebaikan dan menjauhi atau menghentikan kemungkaran. Harus ta'awun menghentikan kemungkaran itu. Nggak bisa sendiri juga. Nggak bisa satu ormas menghentikan kemungkaran. Nggak bisa kan? Akhirnya ya ormas itu jadi bulan-bulanan. Kalau ada satu ormas yang sudah dikenal umpamanya suka berteriak-teriak tentang kemungkaran, sementara yang lain diam-diam aja, ya kan? Apa yang terjadi? Dia akan jadi bulan-bulanan. Nah, jadi betul pepatah orang tua kita, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Nah, satu lidi, nggak akan bisa mengusir sampah. Tetapi kalau ribuan lidi diikat, Masya Allah. Jadi antara ta'awun dengan jamaah itu beririsan. Nah, ini poin penting dalam kajian kita ini supaya Anda paham. Ta'awun kemitraan. Kemudian jamaah, kolektivitas. Harus sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, sesuatu yang lebih besar manfaatnya harus dilakukan secara berjamaah. Nah, kehidupan kita membenarkan itu. Nah, jadi mari kita bangun semangat ta'awun ini. Ya, seperti acara kita ini saja. Karena ada ta'awun antara perusahaan dengan panitia kan, panitia pelaksana. Mungkin perusahaan lintas harta tidak ada ide dia untuk melaksanakan seperti ini, mengundang ustadz, siapa ustadznya, kan begitu kan? Perlu mencari siapa eventnya, apa istilah event organizer ya. Kalau dalam acara mereka yang tahu. Nah, terjadilah apa? Kerjasama sehingga hasilnya luar biasa. Nah, jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat yang lain sebenarnya Anda bisa juga melihat ya. Wal asri. Nah, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dua yang terakhir ini sangat kental unsur kemitraannya. Betul tidak? Manusia semuanya ini wal asr itu luar biasa loh, Pak. Ya, hampir mengumpulkan persoalan kehidupan kita dalam al asr itu. Semua manusia rugi. Yang tidak masuk dalam 4 hal itu semua rugi. Dia tidak beriman. Dia tidak beramal soleh. Dia tidak saling berpesan untuk menjalankan kebenaran. Dia tidak saling mengingatkan untuk kesabaran.
di luar yang 4 ini semuanya orang-orang apa? Rugi. Jadi yang tidak rugi hanya 4 ini aja. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, masuk kita tawasau. Tawasau itu ada kolektivitas, ada kerjasama. Namanya saja perintahnya tawasau. Perintah itu umum loh. Bekerja samalah kamu saling berwasiat. Nah, itu kan kalau bahasa anunya saling berpesanlah kamu bil haqqi. Maksudnya bil haqqi itu apa dia? Menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran nggak bisa sendiri. Nah, harus tolong menolong, perlu kemitraan. Ya, ada basic siapa yang paling ahlinya. Nah, berkumpul, dikumpulkan tenaga itu. Nah, itulah menegakkan kebenaran. Nggak bisa sendirian menegakkan kebenaran. Jadi sekarang di dunia kita kan ada ormas-ormas. Bicaralah ormas Islam ya. Ormas Islam ini harus bersatu. Muhammadiyah. Nggak akan bisa menyelesaikan seluruh persoalan umat Islam, betul nggak? NU nggak bisa. Tetapi kalau mereka ini begitu juga dengan Persis, Al-Irsyad, ya ada lagi PUI namanya, ada Matlaul Anwar, di Sumatera ada namanya Al-Wasliyah, ada Perti, Persis sudah saya sebut tadi. Kalau mereka ini ta'awun akan mewarnai wajah Indonesia, betul tidak? Tetapi kenyataan seperti apa? Hah? Sama-sama kerja, tidak kerjasama. Nah, ada kerjasama, ada sama-sama kerja. Muhammadiyah asik dengan dunianya sendiri. Bagus dan sukses. NU asik dengan dunia pesantrennya sendiri. Bagus. Tetapi dunia ini bukan hanya dunia pesantren saja. Ya. Begitu juga dengan yang lain. Andaikan mereka ini punya target yang sama, hanya saja bagi-bagi kapling, ya, kamu ngerjain ini, tapi kita akan ketemu di satu titik. Nah, kelebihan kami dalam bidang ini, kelebihan sisi, kelebihan sisi, lalu digabunglah itu, diikat, mencapai satu tujuan sama. Wah, Indonesia dari dulu sudah tegak syariat Islam. Syariat Islam itu sudah tegak kalau kerjasama. Tapi karena sama-sama kerja, NU kerja dalam dunianya dia nggak tahu apa-apa tentang wilayah lain, ya kan? Muhammadiyah asik dengan ya bidangnya dia, pendidikan, rumah sakit, sosial, ekonomi, ya, ke politik dia tidak terjun seperti apa. Nah, begitu juga dengan yang lain, maka akhirnya ya yang mengendalikan negara siapa? Kaum sekuler. Nah, ini dia, Pak. Nah, kaum sekuler yang mengendalikan, bukan ormas-ormas Islam yang mengendalikan. Dan juga ketika diberi kesempatan ke ormas-ormas ini, yang ada apa? Yang ada ya mau jalan sendiri, ya, yang lain dia sisihkan. Ajaib. Jadi intinya apa? Kita memang harus memahami Islam secara komprehensif dulu nih. Pemahaman komprehensif ini loh. Ya. Lalu referensinya harus kepada sumber-sumber utama Islam. Quran dan Sunnah. Tanpa itu tidak akan berubah. Iya. Apalagi ke depan, subhanallah. Terjadi atau tidak terjadinya ini perang, kita semua berdoa supaya tidak terjadi. Tetapi bagaimanapun kondisi yang ada sekarang ini sudah merupakan tantangan besar ya kepada kemanusiaan.
termasuk diantaranya kaum muslimin. Baik, saudara-saudara, eh, kalau ada umpamanya nanti ada dialog tanya jawab, bisa kita lanjutkan memanfaatkan beberapa waktu yang tersedia. Ini sebagai pokok-pokoknya saja dahulu yang ingin saya sampaikan, bahwa ta'awun atau kemitraan suatu hal yang niscaya harus dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian di samping namanya ta'awun itu ada yang namanya jama'i. Sering di dalam dakwah namanya amal jama'i. Kolektivitas. Jadi harus ada kolektivitas itu. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya, karena kalaupun kamu, makanya ada yang namanya super team. Nah, kan orang-orang manajemen sudah mempopulerkan tidak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Apa itu super team? Itulah dia, jamaah itu, amal jamaah itu. Ya, kalau kamu bekerja sama, masing-masing bergabung dalam suatu konsep ataupun ide, masing-masing memberikan kelebihannya, maka insya Allah target yang akan kamu ingin capai itu akan terwujud dengan ya terukur. Baik, sampai ini dari sini dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Daud Rasid atas tausiahnya. Eh Sesi selanjutnya dengan tanya jawab. Ada yang mau bertanya silahkan. Mas, bagus silakan. Terima kasih Ustadz. Mungkin izin mungkin ini di luar tema ya, tapi isu yang agak lumayan hot untuk saat ini eh terkait zakat Ustadz. Jadi baru-baru ini kan dari Basnas itu kan patokannya itu kalau kita zakat profesi itu kan 85 gram ya. Dan sebelum 85 gram emas, dan itu kan dulunya 24 karat. Namun baru-baru ini Basnas menurunkan karatnya itu jadi 14 karat dengan kalau yang saya baca Ustadz ya agar lebih banyak cakupan orang yang berzakat gitu. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait hal itu Ustadz? Karena kalau kita pakai acuan lama 24 karat 85 gram per tahun itu berarti kan kalau dibagi 12 untuk yang wajib berzakat itu adalah yang punya penghasilan sekitar 22 juta per bulan gitu. Nah, sedangkan kalau diturunkan jadi 14 karat itu berarti kan di sekitar 7,2 juta yang wajib berzakat. Mungkin izin minta pendapatnya Ustadz terkait hal itu. Terima kasih. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya jadi bebannya jadi cukup berat Ustaz, karena hitungannya pun potongan zakat dibanding PPh satu lebih besar zakat dibanding PPh satu jadinya gitu Ustaz. Gitu sih dari saya. Baik, ini memang eh, Basnas punya niat memperluas skop siapa Muzaki. Nah, filosofinya di situ. Karena mereka selama ini melihat angka teori itu beda dengan di lapangan. Diperhitungkan sekian T, ternyata yang terkumpul hanya sekian gitu ya. Nah, jadi muncullah ide dari mereka. Eh, dan diskusinya pun juga mungkin diskusinya hanya terbatas saja, tidak banyak melibatkan pihak-pihak lain. Ya. Jadi disinilah memang ketika ingin membuat suatu keputusan, nah itu tahun lagi nih. Harus tanya ahli ekonomi, harus tanya ahli ya yang tahu tentang kehidupan bermasyarakat, ya. Supaya ketika kamu mengeluarkan sebuah keputusan itu belakangan tidak sampai memberatkan dan menyusahkan. Jadi di sini kelihatan lagi di tahunnya ini. Nah, filosofinya kita paham itu dia. Saya bisa menangkap sebenarnya masih bisa diperluas ini.
jumlah muzaki ini. Kenapa hanya sampai sebegini saja? Nah, tapi ini kan merupakan ijtihad. Ijtihadnya ini menurunkan dari 24 karat menjadi berapa karat tadi? 14 karat. Ini memerlukan kepakaran. Baik kepakaran fikih, ya, juga kepakaran dalam hal ekonomi. Nah, jadi karena saya tidak terlibat juga di Basnas, ya, saya hanya seperti antum juga membaca juga dari media. Sehingga banyaklah orang yang eh, di samping zakat profesi ini juga sebenarnya saya tidak mau menyebutkan ini ya, masih debatable, ya. Masih debatable antara yang menganggap itu harus ada dan yang mengatakan ya sudah cukup zakat saja, sudah tidak mesti ada yang namanya zakat profesi. Nah, tapi lagi-lagi memang keinginannya itu baik untuk apa namanya mengumpulkan jumlah yang lebih besar untuk dimanfaatkan oleh ya, umat Islam. Jadi sampai di sini saya tidak bisa menjawab apa-apa karena ini melibatkan kepakaran dalam bidang fikih. Apa dalil? Nah, ini perlu dalil kan? Karena yang namanya mengeluarkan sesuatu fatwa itu, apa dalil menurunkan 24 menjadi 14 karat itu perlu ada dalil yang kuat. Apakah hadis Nabi? Paling tidak ada kesepakatan ulama. Nah, sampai sejauh ini saya pikir belum ada yang namanya kesepakatan ulama untuk menurunkan karat itu. Baik, mungkin yang lain. Ayo, tafadhol. Ya, Pak Odin, silakan Odin. Ya, soal ta'awun ini memang benar-benar ini ya, sebenarnya fundamental karena di ayat Quran juga. Terus kemudian penerapannya nih Ustaz. Betul. Eh, Kadang-kadang pada saat kita berpartnership ya dengan Hmm, ini atau berkolaborasi, eh, gimana batas kepantasan antara kerjasama yang fair, yang sehat, sama mungkin mendahulukan istilahnya teman kita dibanding orang lain yang mungkin bisa jadi pada saat itu secara capability beda gitu. Seth. Nah, itu tuh gimana Seth? Apakah kita tetap harus ini ataukah gugur dengan adanya capability gitu? iya. Eh, ini jawabannya juga nggak bisa juga eh, fix ya. Satu sisi kita memang mengutamakan profesionalitas. Nah, tetapi wah, orang-orang yang masuk PT, ya, sekolah-sekolah mana yang paling siap masuk ke PTN itu? Sekolah kafir kan? Penabur. Anak saya salah satunya kuliah di salah satu universitas lah di Bandung. Dia bilang kami di kelas 20% saja Muslim. Lainnya Cina. Hmm, coba mengerikan tidak? Mengerikan. Ke depan seperti apa? Ah, ah, ah. Jadi di sini memang harus melihat lapangan. Jadi nggak bisa bulat-bulat. Oh kita kan mau adil, profesional, transparan. Nah, nggak bisa begitu terus. Karena kondisi kualitas umat Islam untuk saya suka mengistilahkan apa? Kalau kamu sok eh, dalam profesionalitas, kamu sandingkan Mike Tyson dengan orang yang baru belajar tinju, ya tidak akan pernah terjadi keseimbangan, betul kan?
Nah, di Indonesia kita akui sekolah-sekolah yang paling siap mengirimkan muridnya, tamatannya ke perguruan tinggi ada sekolah-sekolah kafir. Dari satu sekolah itu mungkin 90% masuk ke perguruan tinggi negeri. Akibatnya apa nanti? Lulusan berkualitas dari perguruan tinggi semuanya orang non-muslim. Dengan alasan apa? Ya, kapabilitas, kemampuan. Kita harus objektif. Itu objektif yang semu. Kamu harus tahu wake, realita. Nah, sama sekarang juga kedokteran UI. Nah, ya, terasa. Karena yang banyak masuk itu adalah begitu. Jadi di sinilah tidak bisa pemerintah itu menyerahkan kepada profesionalisme murni tanpa melihat realita di lapangan. Akibatnya nanti bisa berbahaya. Pemimpin negeri ini nanti semuanya orang kafir. Ya, dokter-dokter sekarang Anda lihat ya. Nah, fakultas-fakultas kedokteran, nah, universitas yang non Muslim hampir semua sudah buka. Jaya, UKI, eh, iya ada lagi Universitas Maria namanya juga. Itu semua buka fakultas kedokteran. Kenapa? Karena dia ah, tidak seimbang. Mereka bisa masuk kalau ah, lalu mereka pintar fakultas dok untuk membangun rumah sakit. Jadi sekarang kita masuk ke Hermina kemana? Sudah muncul mata-mata sipit sebagai dokter, Pak. Spesialis. Coba tuh. Nah, di sini tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tanggung jawab memajukan kaum muslimin. Punya tanggung jawab itu. Memajukan kaum muslimin sesuai dengan latar belakang kamu. Nah, jadi tidak bisa sok apa namanya ya? eh, sok adil, sok realistis apa? Kamu harus lihat kenyataan di lapangan. Nah, begitulah saya pikir untuk segala hal. Umpamanya kita bagian di sebuah perusahaan, kita bagian HRD-nya yang menentukan siapa lulus, siapa tidak. Kan begitu kan? Mereka juga melakukan itu. Rekaman enggak? Enggak ada kan? Hah? Ada? Heeh. Iya. Heeh. Suku tertentu yang non-muslim, kalau sudah dia satu di dalam, dia akan bawa satu rombongan dari suku dia yang non-muslim itu. Barangkali semua bapak-bapak paham itu kan. Iya. Nah, itu sudah maklum, itu sudah ma'ruf, sudah masyhur itu. Dan mereka tidak ada peduli itu dengan akuntabilitas segala macam. Ya, semua dimainkan angkanya. Yang penting orang dia. Nah, jadi kita jangan sok jujur juga. Nah, ya. Jadi tetap ada yang namanya tanggung jawab memajukan kaum muslimin. Iya, ini dari saya barangkali. Adik-adik yang dari akhwat ada nggak yang mau ditanyakan? Dari ada yang mau tanyakan? Mumpung masih ada Ustaz. Dari online ada. Di chat ada nggak? Dari yang online dari regional silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa chat atau open mic. Banyak. Ini Mas Arif biasanya mau nanya. Silahkan Mas Arif. Saya tahu tadi mau bertanya gitu tapi ditahan-tahan gitu. Silahkan Mas Arif. Masya Allah.
Ya, Sat, mungkin pertanyaannya terkait dengan tahun produktif ya, Sat ya. Jadi, apakah kalau kami nih dari sisi perusahaan gitu ya, khususnya di teman-teman Rohis, mungkin ada inisiasi untuk membuat sebuah tahun produktif. Jadi kita misalkan bentuknya kita tahun untuk pengembangan sebuah bisnis yang hasilnya itu nanti kita manfaatkan buat mungkin masyarakat yang membutuhkan. Nah, nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan pebisnis ahlinya yang mau pengalaman di situ, sehingga teman-teman nanti bisa ta'awun sekaligus juga bisa belajar usaha juga di situ. Nah, Ustadz melihat seperti apa, Ustadz, terkait hal itu? Dengan yang sudah berpengalaman di situ, Ustadz, untuk kita percayakan mengelola hal tersebut. Karena kan kita mungkin dari sisi bisnis bekerja agak sulit nih, Ustadz. Nah, kita pihak ketiga yang kita percaya, kita kerjasama, Betul. kita di sini niatnya ta'awun. Ya. Nah, itu gimana, Ustadz? Itu bagian daripada tahun, hanya saja itu dia tadi profesional. Nah, itu kita harus tegak. Jangan asal percaya saja, ya. Mentang teman, semuanya harus akuntabilitas, ya. Konsepnya jelas, apa yang akan didapat, terukur waktunya. Nah, kalau tidak, memang hanya sekadar mengandalkan husnuzon, ya, tidak semua orang punya tingkat amanah tinggi. Nah, ini dia nih. Amanah, kembali ke amanah. Kita punya teori amanah. Jadi Muslim itu betul-betul harus memiliki tingkat amanah yang tinggi. Dan itu bisa dibuktikan, tingkat amanah itu. Lihat track recordnya. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, bismillah. Nah, artinya teori-teori manajemen itu bisa dipakai semua kan? Bisa dipakai semua. Ya, kita mau kerjasama sama siapa? Lembaganya ini, orang-orangnya ini. Coba lihat dulu. Ya, track recordnya seperti apa? Pernah nggak dia sudah pernah terjun ke bidang bisnis ini dan bagaimana? Nah, dan ini semuanya bukan karena tidak percaya, kan begitu ya? Ini semuanya transparan. Sesudah kelihatan titiknya, segala hal melihat ini bisa dilaksanakan usaha ini, kenapa tidak? Nah, sehingga faedahnya nanti akan bisa sampai ke bagian-bagian dari umat ini. Ya, baik, itu saja. Oke, mungkin karena waktunya sudah mendekati akhir, saya rangkum sedikit ya bahwa tadi bagaimana kerjasama bisa meningkatkan produk ya, value produk, baik itu di keluarga, di perusahaan gitu ya, sampai ke bangsa dan negara. Eh, Alhamdulillah kita akhiri juga rangkaian kajian siang ini. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah yang berkah buat diri, buat lintas harta perusahaan dan juga bangsa dan negara. Saya mewakili MC mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di hari Senin ya Bapak-Bapak. Eh kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.